Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, mantap. Siang-siang nggak lemes. Coba sekali lagi, yang semangat. Gimana adik-adik kabarnya? Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati pimpinan kita semua di sini, orang tua kita di sini, Ustaz Dr. Mukhrojin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Ustadz, nama saya, karena kita masih muda, panggil aja Mas Rosyid, gitu aja ya, Mas Rosyid atau Ustadz muda gitu, boleh. Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba Ustadz mau nanya, siapa di sini yang ingin sukses? Angkat tangan. Wah, ada yang paling kecil. Masya Allah. Siapa namanya? Salman. Masya Allah, nama seorang sahabat. Insya Allah bakal jadi seperti Salman Al-Farisi. Insya Allah kita doakan. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua dari kita pingin sukses. Tapi ada yang tahu nggak kesuksesan itu apa sih sebenarnya? Coba adik-adik tahu apa sih sukses itu? Coba ada yang mau ngasih tahu ke Ustadz apa itu sukses? Coba Ustadz mau nanya, cita-citanya apa? Coba 3 orang. Coba ini yang pakai peci merah, cita-citanya ingin jadi apa? Masinis. Masya Allah. Coba ini yang pakai jilbab pink, ayo, cita-citanya ingin jadi apa? Dokter. Masya Allah, ingin jadi dokter. Salman, cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Cita-citanya masinis, cita-cita hebat. Yang satu pengen jadi dokter supaya bisa ngobatin orang-orang yang sakit. Terus satunya lagi polisi biar bisa menjaga keamanan. Semua cita-cita kita, insya Allah itu ada cita-cita yang baik. Tapi Ustaz di sini ingin kasih tahu, semua cita-cita kita, apapun cita-cita kita, itu untuk meraih kesuksesan. Bukti, ciri-ciri ataupun wujud bahwasannya kita sukses adalah bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Apapun cita-cita kita adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti tadi dokter ingin menjadi dokter, manfaatnya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Semoga amin, semoga jadi dokter. Yang ini semoga jadi masinis. Amin. Yang Salman semoga jadi polisi. Amin. Tapi ingat, semuanya adalah mau polisi, mau jadi dokter, mau jadi masinis, mau jadi apapun, mau jadi tentara, mau jadi apapun, adalah kalau bisa polisi yang hafal Al-Quran, dokter yang hafal Al-Quran, masinis yang hafal Al-Quran. Kenapa kok kita harus menjadi penghafal Al-Quran? Coba, ada yang tahu nggak kenapa kita harus jadi penghafal Al-Quran? Ustaz kasih tahu, kenapa sih kita harus jadi hafal Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, siapa saja yang hafal Al-Quran, besok pada hari kiamat orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan yang terangnya lebih terang daripada sinar matahari maupun bulan. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innalillahi ahlina minas. Allah itu punya keluarga dari golongan manusia
Ini Rasulullah bilang ke sahabatnya, Allah itu punya keluarga loh daripada golongan manusia. Tahu nggak siapa keluarganya Allah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat nanya ke Rasulullah, "Man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bilang, Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Kata Nabi SAW, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarganya orang kaya enak nggak? Apalagi kita jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seluruh kekayaan alam semesta ada dalam genggamannya, yang seluruh kekuasaan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, kita bisa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu teman-teman Ustaz pada nanya, kok kamu mondok belajar agama, nanti kamu jadi apa? Nanti kamu kerjanya bisa jadi apa? Nanti subhanallah, berkat dengan Al-Quran Allah kasih keberkahan. Allah kirim ustaz bukan hanya ke Jakarta, bukan hanya ke Papua, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke negara paling jauh di sana. Negara apa namanya? Amerika. Kalian semua pingin nggak ke Amerika? Pingin nggak pergi ke Arab Saudi? Insya Allah, kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, kita jadi keluarga Allah, insya Allah seluruh keinginan kita oleh Allah akan dibantu. Seluruh keinginan kita, cita-cita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal diwujudkan. Percaya nggak? Yakin nggak? Yakin Allah bisa mewujudkan cita-cita kita? Yakin Allah bisa memberikan apapun yang kita minta? Kalau kita yakin, maka kita harus sungguh-sungguh untuk menjadi penghafal Al-Quran. Siap hafal Al-Quran? Coba di sini yang paling banyak hafalan Al-Qurannya siapa? Salman paling banyak. Masya Allah. Ada yang mau baca hafalannya? Atau hafal berapa nanti dites sama Syekh Ibrahim? Udah hafal juz 30? Sudah. Ayo sini dites sama Syekh Ibrahim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Dolar atau rupiah? Dolar atau rupiah? Dolar. Masya Allah. Jadi insya Allah kita kalau hafal Al-Quran, kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran, kita akan jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman di sini, pokoknya sesedih apapun kita, misalnya kita punya masalah apapun, kita baca Al-Quran. Kita lagi pusing, kita lagi capek, kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Syifa'un. Al-Quran adalah obat bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terakhir pesan Ustaz. Dengerin baik-baik pesannya Ustaz.
kita tidak pernah bisa, kita nggak bisa milih kita ini lahir dari keluarga seperti apa. Kita nggak bisa milih kita dulu dari keluarga bagaimana, tapi kita bisa memilih. Kita nggak bisa memilih menentukan masa lalu kita, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Kita besok mau jadi apa, kita besok ingin seperti apa, kita besok harus jadi apa. Makanya dari sekarang dipikirkan, dari sekarang kita harus punya cita-cita. Ya Allah, saya ingin jadi dokter. Itu harus kita ingat terus. Ya Allah, saya ingin jadi dokter yang hafal Al-Quran. Ya Allah, saya ingin jadi polisi yang hafal Al-Quran. Setiap hari diulang-ulang cita-citanya. Insya Allah, kalau cita-cita kita diulang-ulang, insya Allah pasti akan tercapai. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nggak perlu lama-lama, Ustaz, cukup. Terima kasih banyak. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak di sini? Oke, ada yang mau nanya? Nanya apa aja? Nanya apa aja? Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang nanya, Syekh Ibrahim mau bicara, ngasih kita semangat, mungkin 5 menit atau beberapa menit pada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وخلقنا ورزقنا وصورنا وكان فضله علينا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تملأ ظلمة نورا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Al-Quran suatu luar biasa. Al-Quran mau jadi orang luar biasa dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang luar biasa. Al-Quran dari siapa? Dari mana Al-Quran? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun kepada siapa yang kedua? Jibril. Karena Quran turun kepada dia jadi luar biasa. Kan malaikat seperti biasa. Karena Al-Quran turun kepada dia jadi yang paling dekat. Al-Malaikatul Muqarrabin, Jibril. Karena Al-Quran turun kepada dia. Dan turun di 1 bulan. Bulan apa? Bulan apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan itu jadi bulan yang mulia, pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena Al-Quran Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, dan turun di 1 malam, 7 jam. Karena Al-Quran turun di malam itu jadi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan dari berapa tahun? Seperti berapa tahun? 30, 83, 4 bulan. Jadi seperti umur kita. 1 hari, 1 malam bangun aja. Kalau ada orang infak di malam itu 1000 aja, berarti dia infak 83 tahun. Karena apa? Karena Al-Quran turun kepada siapapun jadi luar biasa. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ma adri ma'na yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran, al-hidayah dari Al-Quran. Dan turun kepada 1 orang biasa, kan namanya Muhammad. Umurnya 40 tahun. Karena Al-Quran turun kepada Muhammad jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Kala para Nabi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena Al-Quran turun kepada siapapun jadi luar biasa dan dibaca kepada umatnya. Jadi khairu ummatin ukhrijat linnas, ummah yang paling baik umat Muhammad. Karena apa? Karena Al-Quran yang mensyafaati hari kiamat. Al-Quran dan di makam kita kita di dunia cuma sebentar. Berapa tahun mau hidup? 40, 50, 60, 70 sama. Tak ada yang hidup di sini. Tak ada yang kita duduk di atas ini, di atas tanah yang di sini. Umurnya berapa? Sudah miliaran tahun. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha. Kita cuma waris. Besok ada waris. Kita cuma sebentar. Kayak kita masuk sekolah, kita masuk menguji ikhtibar. Dikasih ustaz bilang 1 jam, setelah 1 jam saya ambil kertasnya. Kita kayak itu, Allah dikasih kita waktu itu. Allah menguji. Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati. Apa? Untuk kita. Mau jadi luar biasa dari Allah. Mau jadi orang luar biasa, orang karena kalian masih kecil, masih muda, belum paham. Kalau sudah besar nanti keliru. Kenapa saya terhasar? Mana terhasar? Ya karena dan Nah, kata Syekh, mumpung kita masih kecil, masih muda, kita harus belajar Al-Quran. Jangan sampai nanti ketika kita udah besar, kita nyesel. Kenapa kok aku dulu gak belajar Al-Quran? Gitu. Kata Syekh Ibrahim, siapa saja yang belajar Al-Quran, dia menjadi mulia. Kata Syekh Ibrahim tadi, kenapa malaikat Jibril menjadi mulia? Karena Al-Quran turun lewat malaikat Jibril. Kenapa Rasulullah menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Kenapa kok bulan Ramadan jadi bulan yang mulia? Karena pada bulan itu turun Al-Quran. Kenapa kok malam Lailatul Qadar yang utamanya sampai 1000 bulan, jauh lebih daripada 1000 bulan, cuma 1 malam? Karena malam itu apa? Diturunkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya teman-teman, semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Coba deh kalian lihat kertas. Teman-teman lihat kertas. Kertas kalau berserakan bisa diinjek-injek, boleh nggak diinjek-injek? Boleh aja. Kertas kalau kita lihat di lantai, boleh nggak kita ambil terus kita buang ke tempat sampah? Boleh. Coba sekarang kalau kertas itu ada tulisannya Al-Quran, boleh nggak? Nggak boleh. Quran, kertas yang tadinya nggak berharga karena ada tulisan Al-Qurannya menjadi mulia, menjadi berharga. Bagaimana kita, apalagi kita, kalau kita belajar Al-Quran yang tadinya biasa-biasa aja jadi luar biasa dengan Al-Quran. Jadi mumpung, kata Syekh Ibrahim tadi, mumpung kita masih kecil, semangat menghafal Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, semangat mempelajari Al-Quran. Subhanallah, Quran ini seperti ini di Arab, seperti ini di Cina, seperti ini di Amerika, seperti ini di seluruh dunia. Tidak berubah. Subhanallah. Dan mukjizat Al-Quran ini Allah menjaga. Dan mukjizat ini Al-Quran, orang di Indonesia umur 12 tahun hafal Quran. Saya bilang sama dia, kayak halal bahasa Arab. Dia tidak bisa bahasa Arab, tapi hafal Quran. Berapa halaman? 600 bab. Dia bisa hafal Quran. Gimana saya ngomong bahasa Arab tidak bisa, tapi Al-Quran sudah dalam hati.
Berarti Al-Quran itu bukan untuk orang Arab, untuk semua seluruh dunia. Dan bisa masuk di dalam hati. Kalau saya kasih orang buku syariah, kasih dia hafal, tak bisa. Apalagi tidak bahasanya. Itu mukjizat Al-Quran di mana-mana. Bukan walaupun tidak bahasa Arab, masuk Al-Quran dalam hati. Ini mukjizat Al-Quran. Itu mukjizat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Syekh Ibrahim. Saya kembalikan lagi ke Dr. Rajin. Terima kasih atas motivasi dari Syekh Ibrahim dan Ustaz Rosid. Selanjutnya doa Ustaz Rosid untuk doakan anak-anak, mudah-mudahan anak yang di sini menjadi ahli Quran, anak yang soleh-solehah, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga siapa saja yang hadir pada hari ini, Allah hapuskan segala kesalahannya. Allah yang sedih, Allah hilangkan kesedihannya. Yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Yang punya cita-cita, Allah wujudkan cita-citanya. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل الخير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan segala kesalahan kami ya Allah, hingga apabila kami selesai daripada majelis ini ya Allah, tiada lagi dosa walau setimbang zarah pun ya Allah. Ya Allah, andai kata ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan segala kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami ya Allah telah meninggalkan kami ya Allah, telah meninggal ya Allah, Engkau luaskan kuburnya ya Allah, Engkau terangi kuburnya ya Allah, Engkau pindahkan daripada kegelapan liang lahat ke dalam surga yang luasnya tidak terperi ya Allah. Karuniakan pada mereka nikmat-Mu yang abadi ya Allah. Ya Allah, andai kata apabila orang tua kami masih ada ya Allah, Engkau sehatkan mereka ya Allah, Engkau tambahkan padanya keimanan, kesabaran, ketakwaan ya Arhamar Rahimin. Izinkan kami kembali berjumpa dan berkumpul dengan kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, saya Muhammad Rashid Umar selaku dai dan ustadz muda dari Amerika. Alhamdulillah saat ini berkunjung ke Bismar Al-Mustaqim bersama dengan santri-santriwati kita semua di sini. Mohon dukungan dan doanya. Kita doakan semoga anak-anak kita, putra-putri kita bisa menjadi penghafal Al-Quran semua dan menjadi ahli-ahli agama dan bisa menjadi pejuang-pejuang Islam di masa yang mendatang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.